Halo semua, selamat datang di Psikiatri, podcast kritis isu terkini. Perkenalkan, saya Diva Liananda Salsabila, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, sekaligus moderator pada podcast hari ini. Topik yang kita bahas sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun masih sering menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, yaitu mengenai sistem prioritas di IGD. Di tempat umum, biasanya berlaku prinsip siapa cepat, dia dapat, atau first come, first serve, di mana hal ini tidak berlaku dalam kondisi kegawat daruratan. Kenapa sih di dalam kondisi kegawat daruratan ada pasien yang harus menunggu dan juga ada pasien yang harus segera ditangani? Untuk mengetahui lebih dalam, saat ini saya ditemani oleh Dr. Karlina Mahardini, spesialis anestesi, yang juga merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Halo dokter, selamat datang. Terima kasih dokter telah meluangkan waktu bersama kita berbagi ilmu di podcast psikiatri. Terima kasih, halo semua. Baik dokter, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya dok. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih dok sistem triase di IGD itu, dan gimana sih cara menentukan pasien yang harus diprioritaskan? Ya, triase sendiri berasal dari bahasa Prancis yang mengartikan memilah atau memilih, di mana di sini kita harus dalam kondisi gawat daruratan yaitu memilih kasus-kasus berdasarkan kategori. Kategorinya sendiri berdasarkan warna, yaitu ada 4 warna: warna hijau, warna kuning, warna merah, dan warna hitam. Untuk warna hijau biasanya pasiennya yang relatif stabil dan tidak gawat dan tidak darurat. Kalau misalnya warna kuning, pasiennya butuh observasi tapi masih oke ya kondisinya. Dan kemudian kalau warna merah, pasien tidak stabil dan membutuhkan penanganan segera. Dan warna hitam biasanya pasien sudah meninggal dunia saat tiba di IGD. Baik dokter, sebenarnya izin untuk follow up question ya dokter. Sebenarnya di sistem triase IGD itu memiliki aturan dasar atau aturan resmi dari Kementerian Kesehatan atau BPJS Kesehatan tidak ya? Iya, betul. Jadi memang pola triase ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan, sehingga semua tata laksana di setiap UGD yang ada di Indonesia, bahkan juga di internasional, menggunakan kategori seperti ini. Baik dokter, biasanya sistem prioritas ini tuh berlaku di fasilitas kesehatan atau sebenarnya hanya diterapkan di IGD rumah sakit besar? Oh tidak, untuk sekarang ini semua yang saya perhatikan dan memang sudah ditata laksana di semua tempat fasilitas kesehatan, bahkan untuk di fasilitas seperti di puskesmas itu sudah menggunakan triase ini. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ya yang sudah preklinik atau misalnya kita nanti ada kunjungan ke rumah sakit atau ke puskesmas, bisa dilihat di IGD-nya bahwa di lantainya suka ada garis yang menggambarkan pemilahan warna tersebut. Dan itu sangat memudahkan dan juga membuat sangat eye-catching ya warnanya, sehingga pasien mengetahuinya. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Biasanya kan kalau di tempat umum itu berlaku sistem siapa cepat dia dapat. Nah, kenapa hal itu tuh tidak berlaku di IGD ya dok? Oke. Jadi kalau misalnya kita antri untuk membeli tiket konser misalnya, itu memang berlaku siapa cepat dia dapat ya, atau karena kita buying times gitu ya, saya antri duluan nih, saya harus mendapatkan tiket tersebut. Tapi kalau kita memberlakukan kondisi tersebut di kasus kegawat daruratan, tentunya tidak cocok karena kita memiliki yang namanya golden period atau golden time. Nah, golden time sendiri itu adalah biasanya nggak lama ya, cuman ada yang 3 jam, ada yang 6 jam, atau bahkan lebih singkat dari itu juga ada. Sehingga kasus-kasus yang memiliki golden period harus segera ditangani. Walaupun kita saat itu sedang menangani kasus yang lain, sehingga kita harus bisa memilih dengan cepat atau menata laksana dengan cepat kasus-kasus yang memiliki golden period tersebut. Baik dokter, kita lanjut ya ke pertanyaannya. Siapa sih dok yang paling berwenang menentukan prioritas pasien saat pertama kali datang ke IGD? Oke.
pertanyaan yang baik ya, karena ini memang sangat penting sekali bagaimana kita menentukan suatu kondisi triase ini. Yang berwenang adalah yaitu petugas triase tentunya. Petugas triase tersebut ada bisa dokter ya, dan juga perawat senior, yang dimana keduanya memiliki sertifikasi yang seperti kalau yang terkenal di sini itu ATLS ya, ACLS, atau bahkan dalam keperawatan juga ada BTCLS gitu. Dimana kasus-kasus yang memiliki tadi saya bilang tentang golden period itu ada di situ. Kalau ATLS kan Advanced Trauma Life Support, kalau ACLS Advanced Cardiac Life Support yang sangat membutuhkan tindakan segera. Baik dokter, izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Kondisi apa yang paling sering dianggap darurat oleh pasien, padahal sebenarnya tidak terlalu darurat? Ya, saat ini memang sedang trending ya, bagaimana hal tersebut itu harus sampai kepada masyarakat, bahwa kondisi yang gawat itu misalnya kita merasa kerabat kita ini sakit demam tinggi gitu. Tapi kalau yang tidak sampai dengan penurunan kesadaran atau kejang itu mungkin masih bisa ditangani di poliklinik gitu ya. Tapi kalau sudah sampai dengan demam tinggi dengan penurunan kesadaran atau kejang, mungkin itu bisa kita tangani di IGD. Mungkin ada juga yang seperti perdarahan, misalnya ada tangan teriris pisau gitu. Mungkin lukanya tidak banyak tapi darahnya ada terus, ya itu mungkin orang panik juga ya. Nah gitu kita harus juga memberikan edukasi bahwa ini bisa kok ditangani tanpa harus terburu-buru, tapi kita tetap bisa melakukan pelayanan yang membuat pasien kadang-kadang panik itu bikin stres juga ya, secara emosi juga. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Di bagian mana sih dok biasanya paling sering terjadi kesalahpahaman antara tenaga medis dan juga keluarga pasien soal antrian di IGD? Kesalahpahaman itu memang pasti terjadi ya, kalau misalnya tidak didukung dengan komunikasi yang baik, komunikasi efektif. Jadi memang untuk kedepannya kita di sini harus bisa, petugas medis itu bisa memberikan edukasi dan komunikasi kepada pasien dan keluarga pasien, sehingga tidak ada rasa seperti tidak ditangani atau diabaikan oleh petugas kesehatan. Hal ini sering ya kalau kita dengar di media, di sosial media gitu, bahwa kasus-kasus yang terjadi ini kok tidak dilayani, padahal mungkin sudah, karena triasenya cepat gitu ya, mungkin ini termasuk kategori yang hijau, sehingga sebenarnya sudah ditangani oleh dokternya, tapi merasa tidak ditangani. Nah inilah yang hal-hal seperti ini komunikasinya harus sampai nih ke pasien dan keluarga pasien. Baik dokter, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Kalau misalnya ya dok, banyak korban datang bersamaan nih dok, gimana sih caranya tenaga medis tersebut menentukan siapa yang lebih dahulu ditangani? Menentukan siapa yang dahulu ditangani ya. Oke. Kalau misalnya ada kondisi kita harus bisa menentukan tadi yang biasanya kalau hijau mah mudah ya. Kalau yang hitam juga mudah juga, karena kita periksa pasiennya sudah nggak ada artinya dari ABC-nya tidak ada tanda-tanda ya. Kalau misalnya sulit ini adalah yang kuning dan merah nih, borderline-nya di situ. Tentu saja kalau misalnya kita ambil contoh, misalnya kasus-kasus yang bisa saat itu sedang ditangani di zona, sebenarnya dia merah juga karena ada shock gitu ya, sehingga harus dipasang infus, diperiksa macam-macam gitu ya. Tapi tiba-tiba ada datang lagi kasus yang cukup berat juga nih gitu ya, yang equals gitu. Nah itu kita harus bisa juga sebagai tim ya, karena di IGD itu tidak kerja sendiri ya. Kalau kita kerja sendiri capek juga itu ya, karena kita menolong orang nggak mungkin bisa sendiri, karena kita juga bukan Superman, sehingga kita butuh tim. Ketika saya sebagai dokter misalnya di situ satu-satunya dokter, ya biasanya sebagai chiefnya, sebagai ketuanya itu yang menangani awalnya kasus pertama tadi. Jika sudah kira-kira ini bisa nih kita move on ke pasien berikutnya, setelah kita delegasikan kasus tersebut kepada perawat senior yang mungkin bisa menangani hal tersebut. Tapi kalau misalnya masih butuh, ya kita harus selesaikan sampai
ini bisa ditinggalkan, kemudian baru kita ke berikutnya, dan juga komunikasi lagi kepada keluarga yang pertama, ini sudah dilakukan ini. Baik dok, kan tadi diperlukan adanya tim ya dok. Nah gimana sih dok koordinasi antara dokter nih dok sama perawat dan juga petugas administrasi dalam penerapan prioritas ini? Oke. Biasanya ya, nah yang terjadi di IGD itu adalah pasien gawat. Kalau kita hubungannya dengan petugas administrasi, biasanya kita harus bisa nih yang mengantarkan pasien, biasanya yang tahu ceritanya ya kan, yang ngerti kondisi pasien itu biasanya harus stay di situ supaya kita dapat informasi, menggali atau menganamnesa ada apa sih ini gitu. Itu kalau diantar oleh keluarga. Tapi ada juga yang diantar oleh petugas kesehatan, perawat dari rumah sakit yang merujuk ke rumah sakit, misalnya rumah sakit kita yang lebih besar gitu ya. Itu biasanya mereka ada hal yang bisa menjelaskan data-data apa yang bisa disampaikan ke rumah sakit tujuan. Hal itu biasanya kalau sudah tim biasanya sudah tahu nih job desk saya apa gitu. Misalnya dokternya anamnesa, tapi pasiennya tidak tiduran di situ, nanti pasiennya bisa langsung dipindahkan sambil diperiksa, dimonitor, mungkin perlu diambil pemisahan penunjang dan segala macam, sehingga semua bekerja secara simultan. Semua tindakan tersebut untuk kegawatan terutama memang sepertinya semua berjalan beriringan ya, jadi sudah tahu job desk-nya. Tapi untuk tim yang masih baru, mungkin kita harus banyak komunikasi nih. Jadi jangan diem aja. Memang kita dibutuhkan banyak berkomunikasi. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Jika nih dok ada pasien DBD yang pingsan dan sedang ditangani nih dok, lalu tiba-tiba datang pasien kecelakaan yang kondisinya kritis. Apakah pasien DBD ini harus diselesaikan dulu penanganannya atau bisa dialihkan ke pasien yang kecelakaan? Oke, nah kembali lagi ya yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kondisi semacam DBD itu yang sampai pingsan itu kita mungkin asumsinya sampai dengan shock ya, yang namanya DSS, Damage Shock Syndrome. Kalau sudah sampai shock, wah itu sudah pembuluh darahnya kadang-kadang sulit akses infus ya, jadi agak effort ya. Terus padahal pasiennya sudah harus cairannya masuk. Nah makanya di IGD itu kita pengalaman itu sangat memegang peranan ya. Misalnya kalau yang masih baru-baru ngelihat itu juga udah stres duluan nih ya kan, wah gak dapet infus. Jika timnya sudah terbentuk dan memang pengalamannya cukup baik, biasanya ini pasang infus sudah selesai. Nah dokternya bisa change, karena nih KLL juga berat kan, harus kita tangani. Dan jangan sampai yang tadi golden periodnya terlewati dan pasien akhirnya tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Itu yang sangat disesalkan. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pesan dokter nih dok, agar masyarakat tuh lebih memahami kenapa sih sistem prioritas di IGD itu lebih penting daripada prinsip siapa datang duluan dia ditangani duluan. Oke. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya di IGD kalau disuruh tunggu, misalnya kita sebagai pasien sama dokternya tunggu dulu ya, saya sedang menangani yang lain, artinya itu kita kondisinya masih di zona hijau mungkin ya. Jadi jangan merasa bahwa kita tuh terabaikan atau tidak dilayani gitu. Saya yakin bahwa nakes di Indonesia gitu, bahkan di seluruh dunia itu tidak ada yang ingin melakukan harm ya, melakukan hal yang tidak menyenangkan pada pasien, itu pasti tidak. Pasti semua ingin menolong dan ingin berbuat yang terbaik untuk pasien. Cuman kadang-kala ya namanya kita nggak tahu ya, pasien yang bersama kita datang ternyata kasusnya lebih berat. Kadang kita melihat yang lebih dramatis tuh kayak mungkin kasusnya seperti ini perdarahan di kecelakaan di kaki, darahnya kemana-mana gitu ya.
perdarahan banyak, sepertinya seperti harus disegera nih gitu. Tapi yang satu sisi, wah ini kasusnya kasus cardiac arrest yang penurunan kesadaran juga butuh. Nah ini dari kacamata kita sebagai dokter dan pengalaman, tentunya disitulah titik kita harus bisa menentukan. Dan sebagai keluarga pasien juga harusnya bisa memahami hal itu dan pasti akan dilayani. Baik dokter, mungkin itu pertanyaan terakhir dari kita. Baik dokter, izin menyimpulkan ya dari hasil diskusi kita tadi. Jadi sistem triase itu kita bedakan menjadi 4 zona ya dok. Ada zona tadi hijau, kemudian kuning, merah, dan juga hitam ya dok. Jadi kita melayaninya sesuai zona tersebut ya dok. Dan juga melalui sistem triase ini, pasien yang membutuhkan pertolongan segera agar dapat diprioritaskan dan cepat ditangani secepat mungkin. Karena pada dasarnya sistem ini tuh dibuat untuk memastikan setiap pasien yang datang darurat itu mendapatkan pelayanan yang tepat dan pelayanan yang baik ya dok. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung diskusi. Saya Divaliananda Salsabila pamit undur diri. Sampai jumpa di episode psikiatri selanjutnya.